Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat waktu masa kuliah Bapak Ibu. Waktu itu satu kesempatan tiba-tiba muhadir kami, dosen kami bilang kepada semua mahasiswa yang hadir waktu itu, "Idza antum turiduna an ta'rifu man huwal mu'min haqiqi faltanzuru man yusalli subha fil masjid." Kalau antum kepingin tahu siapa sebenarnya orang mukmin yang hakiki, siapa sebenarnya orang iman yang betul-betul beriman, ada iman di dalam hatinya, coba kalian lihat siapa di antara orang muslim itu yang kemudian subuhannya di masjid. Itu ukuran. Saya waktu itu, karena memang masih kuliah jamaah yang dirahmati Allah, saya penasaran apa kemudian dasar yang membuat dosen kami ini menjadikan sholat subuh sebagai sebuah indikator keimanan seseorang. Akhirnya beberapa waktu setelah itu kami bertemu, kami dikenalkan dengan satu hadis yang sangat luar biasa kalau kita renungi. Hadis itu berbunyi, "Uqidas syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalathu uqdatin." Kalimatnya begitu. Setiap kalian kalau mau tidur itu oleh setan diikat tengkuk leher sini dengan 3 ikatan. Jadi kalau kita mau tidur, jemaah yang dirahmati Allah, setan itu ngikat kita di sini dengan tali pengikat yang kuat sekali sehingga harapannya kita itu nggak bisa bangun, kebablasan. Dalam setiap ikatan, setan selalu bilang kepada kita, "Lailun tawil farqud." Malam masih panjang, terus tidur. Malam masih panjang, terus tidur. Subuh masih 10 menit lagi, tidur lagi. Iqamah masih 20 menit lagi, tidur lagi. Itu kalimatnya. Fa'idastawqadah. Kalau kemudian kita bangun, wa dzakarallahu in hallat uqdah. Kalau kita bangun, kemudian kita langsung baca doa, kita berzikir sama Allah, kita mengucapkan alhamdulillah karena sudah dibangunkan oleh Allah, in hallat uqdah. Itu satu ikatan lepas, Pak. Tinggal 2. Wa in tawaddo'ah, kalau kemudian kita berangkat ke kamar mandi, pergi kamar mandi, berwudu, in halat uqdah. 2 ikatan lepas. Wa in shalla, terakhir kalau kita kemudian salat. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan salat fajar, ada yang mengatakan salat subuh, ada yang mengatakan salat qiyamul lail. In halat uqdah. Maka ketiganya lepas, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Fa asbaha nasyitan tiban nafas. Maka kemudian dia akan bangun di pagi hari itu dalam keadaan semangat dan psikologinya sehat, Pak. Maka pengaruh orang ngamuan dengan sholat subuh. Ada pengaruhnya. Orang sabar dengan sholat subuh ada pengaruhnya. Wa illa, kalau kita tidak melakukan 3 ini, membaca doa, berzikir, kemudian berwudu dan sholat subuh,
Wa illa fa asbaha khabithan kaslan. Fa asbaha khabithan nafas kaslan. Kalau kemudian dia tidak melakukan ini, maka dia bangun subuh itu dalam keadaan psikologinya sakit, kotor, dan dia cenderung untuk malas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya merenungi hadis ini bahwa proses kita melakukan kegiatan setelah tidur itu, berzikir, berdoa, dan kemudian salat subuh, itu bagi sebagian orang yang imannya di dalam hatinya tidak kokoh, itu susah sekali. Bahkan bukan masalah susah, bahkan tidak ada terdetik dalam hatinya untuk punya hajat salat subuh. Gak ada. Tapi bagi orang yang punya iman untuk melakukan 3 proses ini, mudah bagi dia, bahkan itu sebuah kebutuhan. Jadi sebagian orang menganggap kita setiap hari datang ke masjid pakai sepeda motor, jalan kaki, itu bagi sebagian orang mereka menganggap kita berat, padahal enggak. Ini kebutuhan bagi kita. Maka bagi orang yang beriman, salat subuh itu mudah, jemaah yang dirahmati Allah. Kita bisa mengukur diri. Kalau kemudian hari ini kita merasakan salat subuh itu mudah, salat di masjid itu mudah, maka insya Allah kita bagian dari orang yang beriman. Maka lihat, Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau akan menaklukkan Yerusalem dan mensosialisasikan, mendeklarasikan tentang jihad, itu Salahuddin Al-Ayyubi mengamati bagaimana kondisi salat subuh di Masjid Umawi waktu itu. Kalau kemudian masjidnya sudah kayak begini nih, ini kalau semua masjid kayak begini nih siap. Tapi kalau hanya Namira saja belum. Ya. Kalau semua sudah kayak gini nih, tidak tahu ini pas minggu pagi saja atau setiap hari begini nih. Ini berarti siap. Salahuddin itu mengukur kesiapan jihadnya kaum muslimin untuk menaklukkan Yerusalem, itu beliau pantau di Masjid Umawi. Ketika betul-betul sudah semarak salat subuhnya, kata Salahuddin, ini siap. Maka beliau kemudian mensosialisasikan jihad, menaklukkan Yerusalem. Maka jemaah yang dirahmati Allah, penting. Salat subuh bagian dari ukuran keimanan kita. Kalau kemudian kita bisa salat subuh di masjid, kita bersyukur pada Allah karena insya Allah di dalam hati kita ada iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang kisah Yunus alaihi salam wa afdalud du'a fil Quran. Tentang kisah Nabiullah Yunus dan juga doa terbaik di dalam Quran. Saya pikir kalau kita membahas sirah di pagi hari itu jauh lebih efektif. Karena bahasannya renyah. Sirah itu renyah sekali, Pak. Kemudian penuh hikmah karena di dalamnya ada banyak pelajaran. Dan kalau dibahas di subuh itu sunnahnya jauh lebih besar. Karena baginda Rasul itu kalau kita lihat dalam Al-Yaum An-Nabawi, kitab Al-Yaum An-Nabawi, bagaimana Rasulullah menghabiskan waktu 24 jamnya itu ketika beliau tidak dalam keadaan perang di Masjid Nabawi, itu ada 11 aktivitas baginda Rasul di subuh hari, salah satunya adalah berkisah. Salah satunya adalah berkisah. Jadi kalau subuh itu bahasannya kisah, itu renyah, enak sekali, Pak. Tapi subuh bahasannya sudah fikih ikhtilaf, saling gontok-gontokan, salah dan lain sebagainya, itu justru tidak renyah. Tapi kalau sirah insya Allah renyah. Maka waktu itu ada kasus di mana baginda Rasul habis sholat subuh, jamaah yang dirahmati Allah, setelah 2 salam beliau kemudian berbalik, Pak. Tiba-tiba setelah zikir Rasul kemudian berkisah dan kisahnya unik sekali. Waktu itu beliau mengatakan ada seseorang memiliki sapi. Kemudian sapinya itu karena dia tidak punya kuda, sapinya kemudian ditunggangi, Pak. Ditunggangi mirip-mirip kuda. Di tengah perjalanan sapinya, kata baginda Rasul, itu lelah sekali, kemudian sapinya duduk, ditarik terus sama dia, bahkan dipukuli. Tiba-tiba sapinya menoleh kepada dia, dongak gini, Pak.
Kemudian sapinya bilang, nahnu lam nukhlaq lirraqab bal lil harth. Jadi kata baginda Rasul itu, sapinya lihat kepada orang yang tadi menungganginya sambil dia bicara, kami ini tidak diciptakan untuk kemudian ditunggangi, tapi kami ini diciptakan untuk bantuin kalian bajak sawah-sawah kalian. Itu semua para sahabat takjub. Fata'ajjaba ashabur Rasul. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, abaqaratun tatakallam. Ya Rasul, apa betul ada sapi bisa bicara? Rasul kemudian tidak menjawab secara detail bagaimana penyebabnya. Cuma Rasul bilang, amantu bihi ana wa Abu Bakar wa Uthman wa Umar. Aku beriman dengan kisah itu. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Uthman. Maka semuanya serentak bilang, amanu bima amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau amanna bima amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman terhadap apa-apa yang diimani, dipercayai, diyakini oleh baginda Rasul. Coba Pak, iman para sahabat itu sampai sebegitunya. Ada kasus sapi bicara yang dalam hemat kita itu mestinya gak mungkin, tapi ketika Rasul bilang aku beriman pada kisah itu, mereka semua serentak bilang kami juga beriman. Kita hari ini agak miris Pak. Rasul bilang bahwa suatu saat nanti Islam akan bangkit dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Kita bilang gak mungkin. Kita bilang kita gak beriman, gak mungkin. Tapi giliran kiamat 2012 kita banyak percaya. Kiamat 2024 kita percaya. Tapi Rasul bilang kita akan sampai pada fase di mana nanti akan bangkit Islam dalam satu sanjak khilafah ala minhajin nubuwah. Kita bilang gak mungkin. Padahal sahabat itu dengan hanya sapi bicara, Rasul iman, mereka iman. Coba lihat Pak. Kisah ketika baginda Rasul dengan Salman Al-Farisi mempersiapkan parit Khandaq. Ketika Salman Al-Farisi dengan para sahabat menggali parit itu, mereka menemukan ada batu besar, bongkahan batu yang kemudian tidak bisa dipukul. Kemudian Salman Al-Farisi matur kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ini ada batu besar gak bisa kemudian dihancurkan. Tolong kami ya Rasul, bantu kami. Kata baginda Rasul, saya yang hancurkan. Baginda Rasul ngambil kapak Pak, dipukul itu batu, keluar sinar. Rasul bilang Allahu Akbar, aku dikasih sama Allah kuncinya Syam, aku melihat dari tempatku ini istana-istana merah. Dipukul kedua kalinya ada sinar lagi. Rasul bilang Allahu Akbar, aku dikasih kunci Paris, Persia. Aku melihat dari tempatku ini istana-istana mereka putih. Dipukul ketiga kalinya kita tahu keluar kilatan lagi, kata baginda Rasul Allahu Akbar, aku dikasih kunci-kunci Yaman dan aku melihat dari sini pintu-pintu Sanah. Itu jemaah yang dirahmati Allah, orang munafikun yang ada di situ bilang, gila Muhammad ini. Gimana dia bisa bicara penaklukan Persia, penaklukan Romawi, penaklukan Yaman? Sementara urusan perut saja di perang ini kita tidak selesai. Karena perang Khandaq itu jemaah yang dirahmati Allah, mereka dalam keadaan lapar luar biasa. Nabi itu diganjal dengan, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 kerikil perutnya. Kata para orang munafik, gimana Muhammad ini? Dia bicara tentang penaklukan Syam, penaklukan Roma, penaklukan Yaman. Sementara urusan perut saja kita belum selesai hari ini. Itu ibarat kita hari ini Pak. Kita hari ini begitu tuh. Kita nggak yakin. Padahal Rasul mengatakan itu. Maka para sahabat itu mengikhtiari kalimat baginda Rasul ini sampai pada akhirnya di zaman Amirul Mukminin Khalifah Umar Ibn Khattab, 3-tiganya kebuka jemaah yang dirahmati Allah. Betul kalimat baginda Rasul. Maka bukan hanya baqarah tatakallam, bukan hanya sapi yang kemudian yang kemudian bisa bicara. Rasul bilang apa saja
yakin kita iman sama kalimat baginda Rasul. Maqalahur Rasul, maqalallahu ta'ala fil Quran, maka kita perlu iman dengan apa yang disampaikan Rasul. Logis atau enggak logis, suka atau enggak suka. Iman kita menuntut seperti itu, Pak. Maka dalam beriman dan berislam itu jangan terlalu pakai ini. Karena kalau pakai ini lelah kita. Kecewa kita. Enggak usah jauh-jauh lah. Nah, Allah bilang sama kita orang yang sedekah itu bakalan dilipat gandakan 10 kali, ya kan? Itu kan kalau pakai ini gak masuk. Mau dihitung dari matematika seperti apa, gak masuk. Tapi kata baginda Rasul, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan kita. Orang kalau ngasih, itu berarti hatinya yakin bahwa yang dikasih akan kembali. Gitu, Pak. Maka cuma yang dirahmati Allah. Nabiullah Yunus, sekilas saja. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yunus alaihissalam itu adalah nabi dari Bani Israel. Sebagaimana pernah saya sampaikan, Bani Israel itu adalah sebuah kaum, sebuah umat yang diberikan oleh Allah rizki di mana mereka punya banyak nabi. Nabinya banyak sekali. Yunus itu bin Matta, Pak. Matta itu saya mau tanya, Matta itu ibunya atau bapaknya? Halo? Ibunya atau bapaknya? Halo? Kalau nggak ada yang jawab, tak teruskan. Itu ibunya atau bapaknya? Hah? Para mu'arrikh mengatakan Matta itu ibunya. Yunus bin Matta, Matta itu ibunya. Yunus bin Matta bintu Abu Matta bin Bunyamin, akhu Yusuf alaihissalam. Jadi ada dua nabi yang nisbahnya itu dinisbatkan kepada ibunya. Yang pertama adalah Yunus alaihissalam, yang kedua adalah Isa alaihissalam. Tapi sebagian ulama terutama Imam Bukhari mengatakan Matta itu ayahnya. Ini khilaf dalam sirah. Khilaf dalam surah itu sebagaimana khilaf dalam fikih. Tidak perlu kemudian terlalu dalam kita masuk. Tapi yang jelas Yunus itu keturunan dari Bunyamin. Bapak tahu Bunyamin? Tahu? Tahu di mana, Pak? Dalam sirah. Bunyamin itu adalah akhu Yusuf, saudaranya Yusuf. Yunus yang dirahmati Allah diutus oleh Allah di salah satu kota namanya, ada yang mengatakan Nainiwa, ada yang mengatakan Ninawa. Letaknya di Mosul. Kalau hari ini di Irak, Pak. Ada di Irak. Waktu itu penduduknya semuanya menyembah berhala, mereka kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yunus didatangkan, diutus oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Dakwah tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya, singkatnya semuanya menolak. Berpuluh-puluh tahun beliau berdakwah itu semuanya menolak, ngejek, fitnah, keras sekali. Sampai pada akhirnya kita tahu Nabiullah Yunus kemudian abaqah. Abaqah itu meninggalkan mereka tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kesalahan. Jadi abaqah itu meninggalkan kaumnya, meninggalkan dakwah tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, sekelas Nabiullah Nuh alaihi salam itu berdakwah selama 950 tahun, itu tetap bisa sabar tak ninggalin. Walaupun pada akhirnya nanti Nabiullah Yunus bilang agar Allah memusnahkan semua orang kafir di muka bumi. Kalau Nabiullah Yunus ini justru meninggalkan, memutus dakwah, meninggalkan dakwah. Sekarang bisa kita renungkan betapa brengseknya bahasa kita. Kalau bahasa kasarnya itu, betapa brengseknya umatnya Nabiullah Yunus. Saya kasih gambaran. Nabiullah Nuh itu, Pak, kalau berdakwah, itu ketika ngomong begini, itu umatnya kompak begini, Pak. Ditutup telinganya. Jadi saat ngomong ini, ditutup telinganya. Itu kalau saya langsung pulang, Pak. Iya, buat apa? Tapi Nabiullah Yunus ketika ditutup telinganya, Nabiullah Yunus ngencangin mengeraskan suaranya. Gak cukup, Nabiullah Yunus pakai isyarah kepada mereka. Ketika pakai isyarah, mereka menutup dengan kainnya, matanya. Coba.
Kalau kemudian Nabiullah Yunus tidak berhenti, mereka akan ngobrol dengan temannya. Nah, jadi kalau ada kajian, ada ngobrol sendiri, itu mirip-mirip ini umatnya Nabiullah Nuh. Mohon maaf, bukan Nabiullah Yunus, Nabiullah Nuh. Itu Nabiullah Nuh masih bisa sabar. Saya membayangkan betapa bebalnya umatnya Nabiullah Yunus sampai Nabiullah Yunus harus meninggalkan mereka. Cuma sebelum ditinggalkan jemaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Yunus mengumpulkan mereka semua. Kemudian beliau berkhutbah di antara mereka, beliau bilang, kalau kalian tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu 3 hari. Azab Allah akan sampai pada kalian. Lalu keluar dari Ninawa, beliau pergi ke tepian laut, naik kapal lah beliau. Saya singkat saja karena waktu yang terbatas. Ketika beliau naik kapal, itu kata Quran, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ketika Nabiullah Yunus itu keluar dari kaumnya, ninggalin kaumnya, menuju fulkil mashhun. Fulk itu adalah safinah atau kapal, bahtera. Mashhun itu artinya safinah mamlu'ah. Safinah yang full, muatannya penuh. Jadi mau berangkat tuh muatannya penuh. Itu Nabiullah Yunus masuk di situ, Pak. Nyampe di tengah perjalanan, tiba-tiba kemudian ombak luar biasa besar. Ombak luar biasa besar, sampai hampir-hampir kapal itu tergulung, tenggelam. Tapi ternyata Allah masih selamatkan, cuma kapalnya sudah oleng, Pak. Maka nahkoda kapal itu, kaptennya bilang kepada semua yang ikut dalam kapal itu untuk membuang semua muatan, kecuali yang untuk perbekalan makan selama perjalanan. Jadi muatannya itu dibuang, Pak, semua. Ternyata muatan dibuang, tetap tidak stabil kapalnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ada petir menyambar tambah jadi. Di situ kemudian ada yang berprasangka bahwa di kapal ini ada seseorang yang punya banyak dosa. Yang orang itu perlu harus dikeluarkan. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa ada mitos yang diyakini oleh mereka kalau kemudian ombak itu besar, itu berarti dewa laut katanya sedang murka. Perlu ada yang ditumbalkan. Maka diadakanlah kemudian qur'ah. Qur'ah itu semacam undian kalau kita arisan. Saya selalu sampaikan kadang arisan itu mirip-mirip inspirasinya kayak undiannya Nabiullah Yunus alaihissalam. Jangan-jangan inspirasinya dulu seperti itu. Nah, ketika di qur'ah, diundi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma aqra'u waqa'at qur'ah ala nabiyillahi Yunus. Ketika diundi keluar Nabiullah Yunus, Pak. Ini menarik sekali. Betapa skenario Allah itu luar biasa. Pertama keluar Nabiullah Yunus, falam yasmahu bihi. Tapi orang-orang yang ada di dalam kapal itu gak ridho kalau Nabiullah Yunus yang dilempar, Pak. Karena mereka melihat dari sejak beliau naik, itu karakternya baik. Muhsinin dia, minal muhsinin. Termasuk orang baik. Jadi kalau dia yang dilempar, enggak deh. Kan kita paham bahwa di dalam kapal ini ada orang banyak dosa, tapi kelihatan dia enggak banyak dosa. Jangan dia, jangan Yunus. Fa'aduha thaniyatan fawaqat alaihi aidan. Kemudian dimasukkan lagi undian itu ke dalam tempat qur'ah tadi. Bahasa kita dikocok lagi. Yang kedua keluar Nabiullah Yunus alaihissalam. Itu kalau ada arisan model macam begini, Pak, itu bisa Bapak curigai semua yang ada di dalam itu namanya yang tadi keluar pertama itu. Gak mungkin. Probabilitasnya terlalu sangat jauh. Kalau bukan karena skenario Allah itu gak mungkin. Ketika keduanya keluar, maka fashammara liyakhli athyabahu wa yulqi bi nafsihi fa abau alaihi dzalik. Maka Nabiullah Yunus mulai membuka tuh, Pak, bajunya. Sudah siap beliau. Kalau aku yang dikorbankan siap. Tapi fa'abau ala dzalik. Mereka semua enggak mau lagi. Janganlah, jangan Yunus. Jangan.
Masukkan lagi yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah. Kocok lagi, keluar lagi Nabiullah Yunus. Ini kalau sampai begini memang betul-betul di situ. Tapi memang skenario Allah Subhanahu wa taala. Fawaqa'at alaihi aidan. Kalau terjadi lagi, maka Nabiullah Yunus sadar diri. Nabiullah Yunus kemudian, ya memang Allah menginginkan ini pada saya. Maka kata Nabiullah Yunus, jangan kau lemparkan saya, biar saya nyemplung sendiri. Jadi enggak dilemparkan, Pak. Tapi beliau dengan sendirinya nyemplung. Cuma Allah menyiapkan skenario yang lebih luar biasa. Di bawahnya itu sudah ada hut azimah. Sudah ada apa, Pak? Ikan? Sini ikan hiu, sini ikan paus, mana yang benar itu? Kalimat Quran, kalimat Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah itu hut azimah, ikan yang besar. Tidak ada nyebut ikan hiu atau ikan paus. Hanya orang Indonesia yang menyebut ikan hiu, ikan paus. Hut azimah. Quran menyebut hut, ikan. Masa selalu ikan yang besar itu selalu digambarkan dengan ikan hiu atau ikan paus? Bisa jadi ada ikan yang lebih besar daripada ikan hiu dan ikan paus. Wallahu alam, nama ikannya apa? Tapi kan biasa, orang Indonesia pengen lebih mudah lah. Makanya ada ikan hiu, di sini ikan paus. Hut azimah, ikan besar. Ditangkap tuh, Pak. Ikannya sudah apa? Sudah mangap di bawah. Karena kalau nggak mangap, terlambat nangkep. Selesai juga Nabiullah Yunus. Jadi masuk langsung ditangkap. Nah, setelah ditangkap, ikan besar ini dimakan ikan besar yang satunya. Ini ikan hiu, ini ikan paus, dimakan lagi mungkin. Jadi dua ikan, beliau itu berada pada perut dua ikan. Itu hikmahnya besar sekali. Itu seperti halnya kita, jemaah yang dirahmati Allah. Kalau punya masalah, dibentur dari segala arah. Kanan, kiri, depan, belakang. Seperti gak ada solusi. Mentok masalah kita itu. Maka Nabiullah Yunus, kata para ulama, ketika beliau ada dalam perut dua ikan itu, beliau ada pada salah satu zulumat. Beliau ada pada 3 kegelapan. Kegelapan malam karena kejadiannya malam hari. Yang kedua, kegelapan perut dua ikan itu. Kita nggak pernah tahu gelapnya perut ibu kita kayak apa. Dan Bapak juga nggak perlu tanya sama saya, kok bisa Ustadz Nabiullah Yunus itu bertahan di dalam perut ikan itu. Terus Bapak tanya sama diri kita sendiri. Dulu kita juga bisa bertahan 9 bulan ada di perut ibu kita. Ya kan? Beda Ustadz. Itu kan kita masih kecil, masih bayi. Tapi Nabiullah Yunus kan sudah besar. Itu Allah yang punya skenario. Kita itu kan sudah dimasukkan ruh oleh Allah sejak 4 bulan kan, Pak. Otomatis sudah ada kehidupan sebenarnya. Tapi kenapa kita masih bisa hidup sampai 9 bulan? Ya, kiasnya seperti itulah kurang lebihnya. Yang kedua, kegelapan perut ikan. Yang ketiga, kegelapan dasar lautan. Karena setelah dimakan itu dibawa ke dasar lautan. Maka itu seperti halnya kita. Kalau punya masalah, masalahnya besar sekali. Bahkan kalau nggak ditangani, mati kita ini. Itu kayak gitu tuh, gambarannya. Tapi bagaimana kemudian Yunus bisa keluar? Waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, Yunus sama sekali tidak pernah keluar kalimat ketika beliau menyadari bahwa beliau masih hidup. Karena Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika beliau masuk ke dalam perut ikan itu, tiba-tiba beliau menggerakkan tangannya terlebih dahulu. Wah, aku masih hidup. Habis itu beliau taharrakat, kemudian semua digerakkan dan masih hidup. Nah, kalimat yang pertama kali keluar dalam keterpurukan yang begitu besar, berada pada puncak masalah yang taruhannya adalah nyawa, itu adalah doa yang kita kenal. Kalimatnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku bersalah. Rupanya Nabiullah Yunus menyadari bahwa perbuatan beliau meninggalkan kaumnya itu adalah sebuah kesalahan.
Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Sungguh kami bersalah. Sungguh aku bersalah. Sungguh aku yang dosa. Sungguh aku yang zalim. Maka cuma ini dirahmati Allah. Mari kita lihat bagaimana kemudian kalimat ini bekerja untuk Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika Nabiullah Yunus mengucapkan kalimat ini, itu ternyata malaikat di langit mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka, "Ya Rabb, sautun dha'ifun ma'rufun min baladin gharibah." Ya Rabb, duhai Tuhan, duhai Allah, kami mendengar ada suara lirih yang kemudian sangat kami kenal suara itu, dan itu terdengar dari negeri yang sangat gharibah. Gharibah itu apa, Pak? Asing. Ya gimana nggak asing, dasar lautan, Pak. Gharibah, kata malaikat. Faqala amma ta'rifuna dzak? Ya kalian tahu itu. Apa kalian nggak tahu siapa yang bilang begitu tuh? Siapa yang mengucapkan kalimat tadi itu? Ya Rabbi wa man huwa, kata malaikat, siapa ya Rabb? Qala abdi Yunus. Itu adalah hambaku Yunus. Maka malaikat mengatakan, ya Rabb, bukankah Yunus adalah orang yang salih? Maka tolonglah dia. Maka Allah sama Allah ditolong. Lihat Pak, bagaimana Allah nolong? Allah itu nolong bukan ngeluarkan. Karena kalau ngeluarkan itu lautan lepas. Tidak bisa dijamin Yunus kemudian bisa sampai ke tepian dengan berenang di lautan lepas itu. Ya kalau bisa berenang, kalau nggak bisa. Jadi tidak dikeluarkan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu Yunus, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fanabadnahu bil ara, diantarkan dulu ke tepian. Ara itu tanah yang tanah di pinggir pantai yang tidak ada sajarahnya, tidak ada pohonnya sama sekali. Apa kalau bahasa kita? Ya pantai, Ustaz. Ya sudah pantai. Diantarkan ke pantai, kemudian dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan, antum tahu bagaimana kondisi Nabiullah Yunus? Ketika dikeluarkan, itu para ulama mengatakan Nabiullah Yunus seperti kahayatil farah, seperti merpati yang baru netes. Bapak kalau lihat merpati baru netes, itu yang kelihatan tulangnya aja tuh. Ya kan? Sama Nabiullah Yunus itu ketika dikeluarkan dagingnya habis. Bukan dimakan. Tapi memang di dalam, enggak paham, panas Pak ya? Enggak paham saya belum pernah di dalam perut. Cuma keluarnya itu tinggal tulangnya. Ini menarik sekali. Ketika tinggal tulangnya keluar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian Allah menumbuhkan untuk Nabiullah Yunus pohon yang buahnya itu sejenis labu, Pak. Maka saya sampai sekarang ini terus bertanya-tanya, kenapa Allah menumbuhkan buah labu? Yang pada akhirnya nanti buah labu ini ketika dimakan itu membuat Nabiullah Yunus segar lagi. Sehat lagi. Ini kan pelajaran besar. Bahwa orang berada pada titik terlemah, itu ada hubungannya dengan labu. Coba nanti kalau ada dokter bisa diriset. Kenapa harus labu? Kenapa ada anggur? Kenapa tidak apel? Mahal Ustaz, labu murah. Bukan begitu. Kenapa harus labu? Di titik terlemah itu, kenapa yang kemudian ditumbuhkan oleh Allah buah labu? Kemudian nanti ditambah dengan susu domba. Ini kalau kita peka dengan Quran, kita bisa kemudian meneliti kenapa harus labu. Tapi kalau versi saya, kalau labu itu ya, kalau orang lagi lemah dia tidak terlalu keras untuk dikunyah. Tapi tidak sedangkal itu saya pikir. Harus ada yang kemudian meneliti kenapa harus labu. Nanti bisa kemudian itu menjadi obat bagi orang yang sudah sampai di titik terlemah ketika dia belum punya kekuatan. Manisnya labu itu menjadi sumber energi nanti pada akhirnya Nabiullah Yunus bisa kembali bugar. Saat kembali bugar, jemaah yang dirahmati Allah, Nabiullah Yunus kemudian bilang pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Yunus, "Ya Allah, aku berjanji untuk tidak lagi meninggalkan kaumku."
Maka beliau kemudian kembali ke kaumnya. Nah, ketika kembali ke kaumnya, jemaah yang dirahmati Allah, betapa kagetnya Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau mendapati semua kaumnya yang jumlahnya 100.000 itu semua beriman. Ya, Pak. Jadi giliran kemarin didakwahi, dinasehati, moh-moh, tapi giliran ditinggalkan justru beriman. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Kami ini para ustadz, kadang kalau kebawa ke rumah itu sering nasihati istri. Itu kadang moh-moh juga. Tapi giliran ditinggal berhari-hari dicari. Sama. Kaumnya Nabiullah Yunus itu setiap hari dinasihati, didakwahi. Tak mau mengejek, memfitnah Nabiullah Yunus. Giliran ditinggalkan justru mereka beriman. Ini pelajaran dari doa Nabiullah Yunus. Ketika beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu kalau nanti sudah tahu tentang bagaimana doa ini bekerja buat Nabiullah Yunus, tolong jangan tinggalkan. Karena ini penting sekali. Kata para ulama, doa ini menjadi istimewa di dalam Quran karena doa ini ada dua komposisinya. Yang pertama adalah tauhidullah. Dalam kalimat La ilaha illa anta subhanak. Ini tauhid. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Itu kontennya tauhid. Kemudian yang kedua, kontennya adalah pengakuan bahwa kita bersalah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku yang salah. Ini menjadi sangat penting. Sesungguhnya aku yang zalim, sesungguhnya aku yang khilaf ya Allah. Selama ini doa-doa kita itu didominasi atau presentasenya lebih banyak mintanya daripada banyak ngaku salahnya. Nabiullah Yunus gak minta sama sekali. Nabiullah cuma bilang, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku yang salah. Tapi apa yang Allah kasih? Allah gak hanya mengeluarkan, tapi mengantarkan, memberi makan, mensehatkan, sampai membuat kaumnya semua beriman. Itu artinya pengakuan kita bersalah pada Allah itu bukan hanya memberikan apa yang kita minta, tapi menyempurnakan apa yang kita harapkan. Jadi bukan hanya memberikan, Mbak, menyempurnakan. Ini dua kalimat yang berbeda. Kalau memberi, Allah ngasih sesuai yang kita minta. Tapi kalau menyempurnakan, Allah kasih apa yang kita butuhkan lengkap tanpa kita minta. Nabiullah Yunus itu gak minta. Kemudian kaumnya diminta beriman. Nggak, sudah ditinggal kok sama Nabiullah Yunus. Udah gak mikir mereka. Bebal sekali bahasa kita. Bahkan juga beliau gak minta untuk dikasih labu, dikasih minum. Mungkin yang terdetik waktu itu ya pengen keluar aja, pengen selamat aja dari itu. Tapi ternyata Allah menyempurnakan. Maka cuma yang dirahmati Allah penting. Komposisi doa kita itu mestinya banyakan ngaku salahnya dibandingkan banyakan mintanya. Jangan hanya minta mobil, rumah, minta apa saja, tapi gak pernah ngaku salah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ngaku salah itu kalimat yang istimewa di hadapan Allah. Saya sering sampaikan. Baginda Rasul bilang, walillahi afrah, sungguh Allah itu senang sekali. Kalimat farah itu artinya senang, bahagia. Tapi kalau sudah dikasih afrah, ismu tafdil, itu Allah berada di puncak kebahagiaan. Kapan itu? Bitaubati abdihi hina yatubu ilaih. Ketika Allah melihat hambanya ngaku salah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mendengar hambanya bilang, aku tahu aku salah ya Allah, aku minta maaf. Itu kata baginda Rasul, senangnya Allah, bahagianya Allah. Itu lebih bahagia dibandingkan kalau ada seorang musafir, dia berjalan di tengah padang pasir, dia bawa unta, di atas untanya ada perlengkapan makan dan perlengkapan yang lainnya, tiba-tiba di tengah perjalanan perlengkapannya sama untanya hilang. Tidak tahu kemana.
Dia kemudian kebingungan, dia cari orang kemana-mana, tidak ada yang bisa bantu. Dia bingung, dia khawatir, yang dia tunggu hanya kematiannya. Dalam kebimbangan, kebingungan, dan kekhawatiran itu, tiba-tiba dia duduk termenung, tertidur. Pas bangun, untanya ada di sampingnya. Itu saking dari bahagianya orang itu, musafir itu, dia sampai nggak bisa kontrol kalimatnya. Dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu, kata dia. Coba. Saking senangnya orang ini sampai tidak bisa kontrol kalimatnya. Dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Padahal sebenarnya dia hendak bilang sama Allah, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Kebalik. Saking dari bahagianya. Jingkrak-jingkrak dia bahasa kita. Tapi kata baginda Rasul, sungguh Allah jauh lebih bahagia daripada orang ini ketika Allah melihat hambanya ngaku salah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat doa ini luar biasa sekali. Jangan minta kepada Allah sebelum kita berdoa dengan kalimat ini. Maka sertakan doa ini pada setelah tahmid, setelah salawat, baru sertakan doa ini. Apa Pak Ibu? Bapak Ibu, la ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi doa ini punya fungsi tidak hanya memberikan apa yang kita minta, tapi menyempurnakan apa yang kita harapkan. Sempurna Allah kasih sama kita. Jadi ngaku salah itu penting, Pak. Dan itu yang kemudian pernah Imam Hasan Al-Basri dalam sebuah kisah itu menarik sekali. Imam Hasan Al-Basri itu kan dulu adalah Imamul Muslimin, syekh yang betul-betul dijadikan tempat curhat waktu itu. Nah, suatu waktu Imam Hasan Al-Basri kedatangan 3 tamu. Ini ceritanya masyhur sekali. 3 tamu ini semua punya masalah. Yang satu bilang sama Imam Hasan Al-Basri, "Duhai Imam, saya ini punya masalah. Saya ini sudah menikah sudah puluhan tahun tapi gak hamil-hamil, gak punya keturunan. Saya sudah berikhtiar program hamil, sudah berikhtiar ke terapis sana, ke dokter sana, tapi sama sekali tidak ada efeknya. Bahkan saya sudah minta setiap hari kepada Allah agar Allah kasih saya keturunan, juga nggak dikasih. Tolong kasih saya apa bahasa kita, tipsnya atau solusinya kira-kira seperti apa?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Aktsiru fil istighfar." Perbanyak ngaku salah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimatnya? Perbanyak ngaku salah. Ya dengan istighfar. Dengan kalimat-kalimat yang penting ngaku salah. Lalu masuk yang kedua, kata yang kedua ini, "Duhai Imam, saya juga punya masalah. Saya ini bekerja setiap hari pontang-panting. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngelemburnya hampir setiap pekan. Tapi enggak kaya-kaya. Ekonomi saya kayak gini terus. Gak bisa saya umroh, gak bisa saya haji, apalagi bangun masjid kayak gini. Gak bisa. Saya sudah berikhtiar, bahkan berdoa, minta kepada Allah setiap hari, gak dikasih juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa solusinya? Kalimatnya sama, aktsiru fil istighfar. Banyakin ngaku salah. Itu kalimatnya. Banyakin ngaku salah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar orang ini, masuk orang berikutnya. "Wahai Imam, saya juga punya masalah. Saya ini punya penyakit puluhan tahun. Sudah periksa ke dokter ini, ke terapis ini. Tapi sama sekali mereka tidak tahu apa penyakit saya. Saya sudah minta kepada Allah, juga gak Allah kasih, gak Allah sembuhkan. Tolong kasih solusi." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Aktsiru fil istighfar." Banyakin ngaku salah. Itu kalimatnya. Banyakin ngaku salah. Ya dengan istighfar, dengan kalimat yang lain gak jadi masalah. Setelah mereka keluar semua, pulang, jemaah yang dirahmati Allah, tiba-tiba istrinya itu di belakang nguping, Mbak. Ibu-ibu sering begitu? Nguping rupanya di belakang. Setelah mereka pulang, istrinya itu bilang sama Imam Hasan Al-Basri. Ya, bahasa kita mungkin begitu. Tadi itu bukannya 3 orang tadi itu mereka punya masalah yang berbeda-beda ya? Iya, kata Imam Hasan Al-Basri. Loh, kenapa solusinya sama? Kenapa solusinya sama? Padahal masalahnya beda-beda.
Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau datang ke ustadz jangan berharap kalau minta solusi itu yang logis, jangan, susah. Ustadz itu paling ya sabar, ya istighfar gitu kalau ustadz. Sama Imam Hasan Al-Basri juga begitu, ya banyakin ngaku salah. Kata istri, lo kenapa kok solusinya sama? Lihat kalimat Imam Hasan Al-Basri. Mereka memang membawa masalahnya masing-masing. Tapi dari 3 masalah itu ada 1 persamaannya. Apa ya kata istrinya? Mereka semua sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah minta sama Allah, tapi gak dikasih-kasih. Maka saya suruh mereka untuk memperbanyak ngaku salah, karena bisa jadi doa mereka itu tersumbat. Tersumbat oleh apa? Oleh dosa. Maka doanya gak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak saranin semuanya suruh istighfar. Suruhnya jam berapa, Pak? Oh, kurang 7 menit. Jadi tak saranin istighfar. Maka cuma ini rahmati Allah, masalah apa saja coba banyakin ngaku salah pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa coba masalahnya Nabiullah Yunus alaihissalam? Kurang apa coba? Ada enggak di antara kita yang hari ini ngalamin masalah sebagaimana masalahnya Nabiullah Yunus? Hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Tapi rupanya Nabiullah Yunus bisa selamat dari masalah itu, bisa keluar dari masalah yang luar biasa itu. Itu hanya gara-gara beliau bertauhid pada Allah dan ngaku salah atas apa yang beliau lakukan. Saya selalu menyampaikan betapa istimewanya ngaku salah itu kalau bapak ibu lagi tengkar gitu, suami istri sampai tengkarnya luar biasa, sampai akhirnya bapaknya tidur di ruang tamu, ibunya tidur di kamar. Guling, bantal sudah dilempar, bahkan mungkin gelas sudah pecah, piring sudah pecah, katakanlah begitu. Pintu dia apa? Dia apa, Pak? Saya nggak pernah soalnya, nggak tahu saya. Itu sebegitunya itu. Kalau ada salah satu saja di antara mereka bilang, ya aku yang salah, selesai jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun dua-duanya sama-sama benar, Coba itu ada istri yang satunya bilang gak pakai kunut, yang satunya bilang pakai kunut ya gitu. Itu bertengkar, tapi satu bilang aku yang salah. Selesai itu. Seistimewa itu orang ngaku salah itu. Selesai. Maka yang ngaku benar itu yang gak benar. Maka saya sering sampaikan bahwa surga itu nanti ditempati oleh mantan pendosa yang ngaku salah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Adam itu juga mantan pendosa yang ngaku salah. Bukankah Nabi Adam pernah berdosa sama Allah? Cuma kemudian ketika dikeluarkan dari surga, bilang Nabiullah Adam, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Rabb kami, sungguh kami berdosa, sungguh kami yang salah, sungguh kami yang zalim. Sekiranya engkau tidak memaafkan kami, kami adalah hamba-Mu yang merugi. Itu kalimat Nabiullah Adam. Justru kata para ulama, justru karena kalimat ini yang nanti mengembalikan Nabiullah Adam ke surga. Maka surga itu tempatnya mantan pendosa yang ngaku salah sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal, ini kisah masyhur juga. Beliau adalah ulama yang luar biasa. Hafalan hadisnya ratusan ribu. Beliau waktu itu ada di Baghdad. Tiba-tiba beliau ingin jalan-jalan. Tiba-tiba hatinya kok kepingin gitu. Dalam manasik, manakib Imam Ahmad bin Hanbal itu dikatakan beliau hanya ingin. Jadi tidak ada sebab. Ingin saja. Hatinya itu tergerak. Kalau nggak salah ingin pergi ke Basrah beliau. Maka beliau pergi ke Basrah. Kan kalau dulu tuh pakai unta atau pakai kuda atau jalan kaki, Pak. Para ulama udah biasa. Begitu. Nah, sampai di Basrah, beliau kemudian sudah masuk Isya. Maka beliau sholat di masjid. Sholat di masjid, jamaah yang dirahmati Allah, sholat Isya sekaligus jamak dengan maghrib. Karena capek, tiba-tiba beliau pengen tiduran di masjid, Pak.
Lah ketika tiduran di masjid sama marbotnya masjid itu diusir. Nah ini takmir kita hari ini nih. Ya, sama marbot masjid itu tiduran itu ya kan orang biasa musafir itu kan capek. Maka kalau istirahatnya di karpet yang begini ini bisa lelap gitu, Pak. Itu tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal itu mau tiduran itu diusir. Kata marbotnya, Syekh, mamnu, kalau bahasa kita, Syekh dilarang tidur di sini. Kalimat Syekh itu jangan dikira Syekh Ahmad bin Hambal, enggak. Syekh itu ada dua. Ada Syekh untuk memang karena dia alim, ada Syekh karena dia sudah tua. Itu Syekh itu kalimatnya karena dia sudah tua. Imam Ahmad bin Hambal apa dia nggak kenal Imam Ahmad bin Hambal? Dia kenal, tapi dia nggak kenal wajahnya. Kalau sekarang orang semua kenal. Siapa nggak kenal Ustaz Adi Hidayat? Di YouTube banyak, tinggal ngelihat. Kalau dulu kan nggak ada foto, Pak. Namanya tersohor populer di mana-mana, tapi orang nggak tahu mukanya kayak apa. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hambal itu tiduran di masjid, orang itu nggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hambal. Yang isi kepala beliau itu ratusan ribu hadis. Itu diusir, Pak. Dari mana? Dari masjid. Saya juga kadang kalau singgah di mana itu juga sering diusir. Tapi di kepala saya nggak ada ribuan hadis. Nah, ketika diusir, maka Imam Ahmad bin Hambal nggak kemudian bilang, aku nih Ahmad bin Hambal. Enggak. Dia yang diusir ya sudah keluar. Setelah diusir masjidnya dikunci. Dikunci masjidnya. Mirip-mirip kita hari ini. Dikunci. Padahal baginda Rasul dulu jamaah yang dirahmati Allah. Itu ketika baginda Rasul lagi taklim begini nih. Lagi taklim. Tiba-tiba ada orang setengah gila mungkin. Kurang waras lah orangnya itu. Masuk ke masjid. Nyari pojokan, kencing di pojokan. Itu oleh Umar mau di bahasa kita itu udah mau dihajar. Sama Umar. Tapi kata baginda Rasul, jangan, biarkan dia selesai dulu kencingnya. Setelah dia kencing selesai, baru baginda Rasul panggil, dinasihati. Ini masjid, bukan toilet, kata baginda Rasul. Ini kalimatnya sederhana. Ini masjid, bukan toilet. Lain waktu kalau mau kencing jangan di sini, ada tempatnya di situ. Selesai, Pak. Coba kalau kita hari ini, gitu. Sudah viral itu. Waduh. Maka jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hambal kemudian keluar. Ketika dikunci tidurnya di teras, Pak. Saat tidur di teras, diusir juga. Masjid ini bukan tempat tidur, Syekh katanya. Diusir, didorong-dorong bahkan. Gak tahu kalau beliau itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Didorong-dorong sampai ke jalanan, ternyata di samping masjid itu ada toko roti. Nah, toko roti itu kebetulan penjualnya ngelihat bagaimana orang tua itu didorong-dorong. Kata penjual roti itu, Syekh, kesini saja. Tiduran di tempat saya, istirahat di tempat saya. Memang tempatnya kecil, tapi insya Allah cukup untuk Anda. Masuk ke dalam tuh Imam Ahmad bin Hambal. Sampai di dalam, itu tukang roti lagi ngadon roti, Pak. Ya bikin dari gandum, ngasih garam dan lain sebagainya. Cuma uniknya kata Imam Ahmad bin Hambal, ketika saya perhatikan lisan orang itu nggak pernah lepas dari zikir, nggak pernah lepas dari istighfar, nggak pernah lepas dari ngaku salah kalau bahasan kita hari ini. Astagfirullahaladzim. Setiap ini astagfirullahaladzim. Nah, ketika ditanya dijawab, setelah selesai dijawab istighfar lagi. Sampai Imam Ahmad bin Hambal penasaran. Kata Imam Ahmad bin Hambal, sejak kapan kamu selalu begini mengamalkan istighfar? Selalu ngaku salah di hadapan Allah. Beliau bilang sejak 30 tahun yang lalu saat pertama kali saya merintis usaha roti. Ini bagi pengusaha penting nih, Pak. Tapi buat semua penting juga, tapi bagi pengusaha lebih penting nih. Itu tiba-tiba kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau rasakan dari istighfarmu ini? Dia bilang, tidak pernah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah selalu memberikan apa yang ku minta. Jadi kalau orang ngaku salah itu minta apa aja dikasih. Sejak kapan? Sejak 30 tahun yang lalu. Maka tokonya laris.
Gak perlu ke dukun sampean, betul. Gak perlu cari pesugihan, tuh coba amalkan ini. Itu tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal bilang, sejak kapan? Sejak 30 tahun yang lalu saat saya merintis usaha ini. Allah kasih semua yang saya minta. Cuma satu kata beliau. Cuma satu yang sampai hari ini saya minta gak dikasih-kasih. Apa itu kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kata beliau, aku sejak dulu ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin belajar sama dia, melihat wajah dia. Tapi sama Allah gak dikasih-kasih. Lu itu langsung sama Imam Ahmad bin Hanbal dipeluk bilang, Allahu Akbar ya Rabbi. Ternyata hatiku ini tiba-tiba pengen datang ke Basra ini. Hanya gara istighfarmu menggerakkan hatiku untuk datang ke sini. Aku Ahmad bin Hanbal. Coba itu. Maka ngaku salah jauh lebih penting dibandingkan permintaan kita. Ini kaidah dalam doa kita. Apa Pak? Ngaku salah jauh lebih penting dibandingkan permintaan kita. Allah sempurnakan harapan-harapan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana waghfir dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.